Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. USM News kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi menarik akan kami sajikan untuk Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya Pandu Chandra dan berikut USM News selengkapnya. Tim bola voli Universitas Semarang berhasil membawa pulang 2 piala dalam invitasi bola voli mahasiswa 2025 yang digelar di Jakarta baru-baru ini. Raihan prestasi ini membuktikan semangat para atlet USM yang tidak pernah padam dalam meraih prestasi mengharumkan nama Universitas Semarang. Tim putra Universitas Semarang berhasil meraih tempat terhormat dalam invitasi bola voli mahasiswa 2025 yang digelar di Jakarta baru-baru ini. Tim voli putra berhasil meraih juara 1 usai mengalahkan tim dari Universitas Perjuangan Tasikmalaya. Sayangnya, hasil bagus yang diraih tim putra USM tidak diikuti oleh tim putri. Tim putri harus menerima berada di posisi ketiga setelah mengalahkan tim voli Universitas Gunadarma. Atlet voli USM Aditya Warman mengungkap keterbatasan atlet serta segala persiapan yang mendadak menjadi salah satu kendala, namun tidak menyurutkan semangat tim bola voli USM untuk meraih prestasi. Mungkin untuk yang putra, dari putri itu untuk kekurangan atlet ya, karena ada atlet yang belum komplit dan begitupun ada beberapa atlet putri terutama pemain dengan pemain ngepres. Untuk persiapan itu terlalu mendadak ya, karena event ini baru saja persiapannya kurang karena efisien terkait pemain juga belum komplit ya. Jadi kita memaksimalkan pemain yang ada dulu. Kegiatan yang digelar Dinas Pemuda dan Olahraga bersama pengurus Provinsi PBVSI DKI Jakarta itu diikuti 18 perguruan tinggi negeri dan swasta dari seluruh Indonesia. Pada laga perdana, tim putra USM tampil gemilang dengan mengalahkan Universitas Muhammadiyah Jakarta lewat skor telak 2-0. Torehan prestasi ini mendapat apresiasi penuh dari Universitas Semarang. Kasubag Kemahasiswaan dan Alumni Sudarmono SEMM menyampaikan rasa bangganya atas prestasi yang dicapai atletnya dan berharap hasil yang diraih dapat menjadi pemicu semangat dalam berlatih demi mengukir prestasi yang baik lagi ke depannya. Pertama kali diselenggarakan kompetisi panahan USM Barebow Archery 2025 yang diinisiasi UKM Panahan USM. Gendewa Geni berhasil menarik perhatian dari berbagai pihak. Kompetisi panahan USM Barebow Archery 2025 yang diselenggarakan UKM Panahan USM Gendewa Geni di Gedung Olahraga Profesor Sudarto Universitas Semarang baru-baru ini sukses digelar. Kegiatan secara simbolis dibuka dengan melesatkan anak panah oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni USM, Dr. Muhammad Junaidi SIMH, didampingi oleh Pembina UKM Panahan USM Susanto Mkom. Kegiatan perlombaan panahan ini digelar pertama kali dengan tema Barebow Kekuatan, Fokus, dan Sportivitas. Dr. Muhammad Junaidi SIMH dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang ikut serta dalam pelaksanaan USM Barebow Archery 2025 ini. Olahraga panahan bukan hanya sekedar olahraga fisik, tetapi juga berlatih mental karena dibutuhkan konsentrasi, ketenangan, dan integritas yang tinggi. Ketua Umum UKM Panahan USM Rini Widyastuti mengungkapkan, kompetisi ini selain untuk memperkenalkan UKM Panahan USM Gendewa Geni ke masyarakat, juga untuk menarik minat dari para pelajar SMA yang ingin melanjutkan studi di USM melalui jalur pendaftaran atlet beasiswa prestasi non-akademik. USM Barebow Archery 2025 diikuti sebanyak 55 peserta individu, mixed team, 9 klub dan tercatat 3 klub dari Undip, Universitas Harapan Bangsa, dan USM. Presiden Prabowo dan Presiden Senat Kamboja Hun Sen sepakat menjaga stabilitas kawasan dalam pertemuan di Istana Merdeka pada Senin lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi peran Hun Sen dalam perdamaian regional dan menyambut keikutsertaannya dalam forum di Jakarta. Pertemuan bilateral dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Senat Kerajaan Kamboja Yang Mulia Samdech Aka Moha Sena Padai Teko Hun Sen di Istana Merdeka Jakarta Senin 5 Mei. Dalam sambutan pengantar, Prabowo menyampaikan rasa hormat atas kehadiran Presiden Senat Kerajaan Kamboja di Indonesia. Dalam momen itu, Presiden Prabowo memberikan apresiasi tinggi terhadap peran strategis Presiden Senat Hun Sen di kawasan Asia Tenggara. Presiden Prabowo pun menyambut baik rencana penyampaian pandangan Presiden Senat Hun Sen mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di Asia Tenggara dalam forum akademik dan regional di Jakarta. Yang saya hormati, Yang Mulia Samdech Aka Moha Sena Padai Teko Hun Sen, Presiden dari Senat Kerajaan Kamboja. Adalah suatu kehormatan bagi saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia untuk menyambut kedatangan Yang Mulia. Saya senang dapat berjumpa kembali dengan Yang Mulia sejak pertemuan kita terakhir di Phnom Penh pada bulan September 2024 sebelum saya dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. Di Asia Tenggara, Yang Mulia adalah negarawan senior yang sangat dihormati. Saya gembira dan menyambut baik rencana Yang Mulia untuk menyampaikan berbagai pandangan mengenai proses perdamaian di Kamboja dan peran di ASEAN yang akan disampaikan di Area School of Government dan di Sekretariat ASEAN. Saya yakin pandangan Yang Mulia akan memperkaya upaya bersama kita untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kemakmuran bersama di kawasan Asia Tenggara. Sebagai pendukung perdamaian di Kamboja pada tahun 1980-an dan 1990-an, komitmen Indonesia masih tetap teguh. Kami terus akan mengutamakan dialog, rekonsiliasi, dan resolusi konflik di setiap peristiwa. Kami akan utamakan resolusi konflik secara damai. Pendiri Microsoft, Bill Gates, menemui Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta beberapa waktu lalu. Prabowo memberikan apresiasi pada kontribusi Gates dalam sektor kesehatan sejak tahun 2009, termasuk pengembangan vaksin TBC yang rencananya akan diuji coba di Indonesia. Pendiri Microsoft dan juga Gates Foundation Bill Gates bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Dalam pertemuan itu, Prabowo menyebut Bill Gates telah membantu Indonesia sejak tahun 2009. Menurutnya, Bill Gates lebih banyak membantu dalam bidang kesehatan, terutama pengembangan sejumlah vaksin. Saat ini, kata Prabowo, Bill Gates tengah mengembangkan vaksin tuberkulosis atau TBC. Vaksin tersebut juga nantinya akan diuji coba di Indonesia. Jadi hal-hal semacam ini belum lagi vaksin lain, teknologi mRNA, dan teknologi pembuatan vaksin yang luar biasa, terutama beliau sedang kembangkan vaksin TBC untuk dunia, tapi Indonesia akan jadi salah satu tempat yang akan diuji coba. Dan kita harus mengetahui bahwa TBC memakan korban kita cukup besar, yang meninggal hampir 100.000 tiap tahun, dan itu tekad kita untuk menurunkan, dan beliau menunjukkan komitmen beliau untuk terus bantu kita di bidang itu. Juga untuk beliau sedang kembangkan vaksin malaria. Menurut Prabowo, TBC menjadi penyakit dengan angka kematian tertinggi, sehingga perlu perhatian lebih untuk penyembuhannya. Ratusan peserta dari 19 kecamatan di Kabupaten Grobogan mengikuti pesta siaga di halaman kantor Sekda Kabupaten Grobogan.
Kegiatan kepramukaan ini diharapkan mampu meminimalisir kenakalan remaja sejak dini melalui kegiatan positif. Kegiatan Pesta Siaga dibuka oleh Ketua PKK Grobogan Suyatun, didampingi Forkompinda Kabupaten Grobogan di halaman Sekda Kabupaten Grobogan. Ratusan peserta dari perwakilan 19 kecamatan yang terbagi dalam 2 kelompok putra dan putri mengikuti rangkaian kegiatan Pesta Siaga yang diadakan Kuarcap Grobogan. Masing-masing kelompok yang berjumlah 8 anak bersaing dengan memperebutkan piala dan sertifikat perlombaan. Ada sekitar 14 kategori yang dilombakan, mulai dari kegiatan keagamaan dan kepribadian hingga kegiatan integral keterampilan siaga disiapkan. Menurut Ketua Kuarcap Grobogan Agus Siswanto, kegiatan kepramukaan seperti Pesta Siaga diharapkan mampu meminimalisir kenakalan remaja sejak dini, mengingat masih maraknya kenakalan remaja di Kabupaten Grobogan. Ya, terima kasih. Jadi kita dari awal mempunyai tujuan untuk memasifkan kegiatan gerakan pramuka yang ada di Kuartir Cabang 11-15 Grobogan diawali dari tataran siaga seperti menyangkut isu-isu terkait dengan kenakalan remaja, pencabulan. Justru melalui kegiatan-kegiatan kepramukaan ini, kepanduan ini, kita bersama-sama untuk menguatkan mental, menggali nilai-nilai luhur bangsa agar karakter, kepribadian, keterampilan anak-anak kita yang merupakan calon pimpinan masa depan baik di Kabupaten Grobogan maupun di Republik Indonesia yang kita cintai ini sudah benar-benar untuk dipersiapkan. Sehingga kegiatan pramuka ini harapan kami sangat menekan dengan keaktifkan kegiatan, dengan keasahan nilai-nilai itu, menguatkan karakter anak-anak kita. Pemerintah Kabupaten Grobogan juga terus melakukan upaya untuk terus melakukan pencegahan kenakalan remaja mulai dari usia dini. Kegiatan kepramukaan juga diharapkan menjadikan anak-anak mempunyai kemandirian serta terhindar dari perbuatan negatif. Semua kegiatan penting semuanya. Kenapa? Anak-anak adalah fondasi bangsa kita untuk mengasah mental mereka, juga mengasah keterampilan mereka juga. Harapannya apa, Pak? Harapannya ke depan anak-anak ini siap menghadapi suatu hal, siap menghadapi mental apa yang dijalankan perjalanannya nanti untuk melangkah ke depan. Peran pemerintah sendiri, Pak, terhadap gerakan pramuka bagaimana, Pak? Sangat mendukung sekali karena pramuka ini sangat penting sekali bagi pemerintah Kabupaten Grobogan. Kelompok dengan nilai terbaik peringkat pertama putra dan putri berhak mewakili Kabupaten Grobogan dalam kegiatan Pesta Siaga tingkat Kuartir Daerah Jawa Tengah pada 23 hingga 24 Mei mendatang. Memasuki hari kedua, sebanyak 36 bante dari negara Thailand, Malaysia, dan Indonesia mengunjungi kantor Gubernur Jawa Tengah pada Rabu, 7 Mei 2025. Puluhan biku tudong ini mengawali perjalanannya dari Cilamjai menuju Vihara Mahabodhi, kemudian singgah ke kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, untuk bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yassin Maimun. Dalam rangka memperingati Hari Waisak 2569, puluhan biku tudong kembali melakukan perjalanan dari Thailand menuju Kabupaten Magelang, tepatnya di Candi Borobudur pada tahun 2025. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyampaikan terima kasihnya kepada para bante yang mengunjungi kantornya. Menurutnya, kedatangan biku tudong ini tak hanya memantik antusiasme umat Buddha saja, namun antar umat beragama juga turut menyambut kedatangan mereka. Hari ini saya atas nama Gubernur Jawa Tengah dan seluruh masyarakat Jawa Tengah mengucapkan selamat datang kepada rombongan biku yang dari Thailand, kemudian ke Singapura, Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, bahkan sampai sekarang beliau sampai di wilayah Jawa Tengah. Tudong ya, biku tudong. Tudong itu artinya perjalanan. Dan perjalanan ini sangat panjang sekali dalam rangka ritual pada tanggal puncaknya 12 Mei besok di wilayah Borobudur. Ada hal yang sangat esensi yang perlu saya sampaikan rekan sekalian.
Provinsi Jawa Tengah tidak hanya mendukung kegiatan ini, tetapi juga akan mengawal kegiatan-kegiatan prosesi yang dilakukan. Termasuk teman-teman dari Cirebon, bahkan kegiatan ini merupakan bentuk suatu toleransi beragama yang sangat kental sekali. Terbukti beliau-beliau ini dikawal oleh teman-teman umat Muslim, umat Nasrani bersama-sama, bahkan keraton Kesepuan Cirebon yang notabene Islam pun ikut mengawal, TNI, Polri, Ormas secara bersama-sama. Inilah bentuk keragaman daripada kegiatan ini yang harus kita tumbuh kembangkan di wilayah Jawa Tengah sebagai unsur toleransi beragama yang sangat kental di wilayah kita. Oke, cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berarti ini kunjungan pertama kali Biku Tudong ke gubernuran? Saya jadi gubernur baru kemarin, ya baru sekali dong. Tapi waktu saya jadi Kapolda sudah sering saya terima. Kalau nggak salah sudah 4 kali saya terima di wilayah kita. Bahkan saya ikut ngawal waktu itu. Sementara itu, Ketua Tudong 2025 Komite Weli Widadi menyampaikan, usai mengunjungi kantor Gubernur Jawa Tengah Kota Semarang, para biku akan kembali melanjutkan perjalanan menuju Kota Magelang. Namun sebelum itu para biku akan berhenti di beberapa tempat, seperti Vihara Watugong, Vihara Gunung Kalong yang akan menjadi tempat bermalam biku sebelum melanjutkan perjalanan menuju Candi Borobudur. Rencananya, para biku akan sampai di Candi Borobudur pada Sabtu 10 Maret 2025. Weli juga menjelaskan bahwa para biku Tudong telah menempuh perjalanan selama 4 bulan, sejak dari negara Thailand, Malaysia, Singapura, dan berakhir di Indonesia. Meskipun ada beberapa biku yang mengalami luka selama di perjalanan, hal tersebut bukan menjadi kendala bagi mereka. Hari ini kita akan menuju ke wihara di Ungaran, yaitu Wihara Gunung Kalong. Kita bermalam di Gunung Kalong. Nah, nanti setelah 1 hari bermalam, para biku melanjutkan perjalanan ke Ambarawa. Di Ambarawa kami akan menginap di sebuah kelenteng yang di Ambarawa. Setelah itu kami melanjutkan perjalanan ke Magelang Kota. Di Magelang Kota itu kami menginap 1 malam lagi di sebuah kelenteng yang di dekat alun-alun. Nah, setelah itu baru kami akan finish di Candi Agung Borobudur tanggal 10 Mei. Jadi kami setelah dari Magelang Kota kami melanjutkan perjalanan sampai Candi Borobudur, kami langsung naik ke Stupa. Kalau mulai dari Thailand, kami sudah kurang lebih sampai ke Indonesia ini kurang lebih hampir 4 bulan. 4 bulan perjalanan dari awal start dari Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia itu kurang lebih sekitar 4 bulan. Selama di Indonesia ada kendala nggak Pak? Kalau selama di Indonesia kita tidak ada kendala apapun, karena kalau kendala alam itu pasti yaitu panas sama hujan. Hana Nurifa melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, Andrianto, pemuda asal Sragen, Jawa Tengah yang hijrah ke Amerika sejak 2014, punya 2 profesi unik. Pertama, sebagai chef restoran hibachi, dan kedua, penjelajah Amerika. Sampai saat ini sudah ribuan kilometer dan 36 negara bagian di AS yang dijelajahinya dengan mobil van putih yang dimodifikasinya sendiri. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di hari ini. Saksikan terus USM News hanya di USM TV. Saya Pandu Chandra dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bagi dari Washington DC sampai ke Chicago. Itu katakanlah season pertama. Terus habis itu Chicago ke California, itu Route 66. Nah, itu emang route yang populer kan di Amerika. Dengan mobil van putih ini, Andrianto menjelajahi Amerika. Sudah 40.000 km jarak ia tempuh, melewati taman nasional, desa, kota, dan gurun pasir di 30 negara bagian Amerika. Tiap orang yang merantau di Amerika itu mempunyai pemikiran yang berbeda dengan orang Indonesia kan, karena mereka itu udah lama di sini, yang mungkin ada suatu hal positif yang bisa disampaikan ke orang-orang Indonesia. Aku keliling Amerika, cara berpikirnya atau sudut pandangnya tentang ini bagaimana, dan orang itu berbeda-beda, aku sambungin, aku gabungin. Jadi kata pertanyaan itu ada banyak yang menjawabnya. Pemuda asal Sragen, Jawa Tengah ini mengaku perjalanannya ini agak gila atau nekat. Ia melakukannya sendirian
termasuk saat memodifikasi mobil van. Nonton di YouTube, tapi sebelum tak gambar, kayaknya ntar gini deh. Udah itu pasang sendiri, modalnya cuma 2 alatnya. Drill, kayak bor itu ya, dan bor itu kan bisa buat skrup atau baut apa yang lain kan. Terus satunya itu gergaji jingso ya, karena aku ya buat bolongin itu untuk van. Mobil van ini seperti rumah mungil berjalan, tempat Andri tidur, memasak, ataupun sekedar berdiam diri. Meski nyaman, ia harus tetap waspada. Aku lagi masak ya di sini. Tiba-tiba tuh buron di sampingku. Wah, aku takut, buron juga takut. Namanya juga perjalanan panjang, kejadian tak terduga sudah pasti ada. Itu tidak mengganggu keasikan Andri menikmati alam dan bertemu beragam warga Amerika. Aku ketemu dengan native Amerika, terus ikut nari, aku ngobrol, terus tentang budaya mereka. Dalam perjalanannya, ia juga tak lupa akan tanah airnya. Aku pengen memperkenalkan Indonesia juga sih, gitu. Makanya di belakang vanku itu ada Indonesia, foto-foto Indonesia. Chef Ricky Baubi, teman Andri, salut dengan misi sampingan ini. Beliau ini muter-muter untuk hobinya, tapi juga mempromosikan Indonesia di Amerika, guys. Kayak gini-gini nih loh, guys. Ini ada Garuda, ini itu ya. Andri hijrah ke Amerika tahun 2014. Pekerjaannya tukang masak di restoran Hibachi. Selama jelajah Amerika, ia singgah di beberapa tempat, bekerja di restoran untuk membiayai perjalanan yang menelan 30-40 juta rupiah sebulannya. Ya katakanlah aku belum bisa full time, aku bener kayak 1 tahun ini travel terus. Ya karena memang finansialnya itu yang besar emang dari kayak restoran itu ya. Saat ini, Andri bekerja di sebuah restoran Hibachi di kota Beckley, West Virginia. Musim gugur nanti, ia berencana akan melanjutkan perjalanan ke beberapa negara bagian Amerika lainnya. Dari Washington DC, Supriyono, Alam Burhanan, Rere Wahyudi, VOA.